Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Putri, NIM 090. Yang kedua Linda Dwi Mawarni, NIM 159. Yang ketiga Risma Yuwanita, NIM 168. Dan yang keempat Amalia Fianti, NIM 172. Pengertian siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungan yang erat dengan siklus transaksi lainnya, sehingga audit atas siklus persediaan dan pergudangan merupakan bagian yang kompleks. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Tujuan siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan utama dari audit siklus persediaan dan pergudangan yaitu untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, yaitu persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali auditor kesulitan untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang kelima, terdapat beberapa metode penelitian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi yang menggunakan metode penilaian yang berbeda. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan terbentuk dari 6 fungsi, yaitu 1. Memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan perolehan bahan baku untuk produksi. Penerima bahan yang dipesan melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan baku akan dikirimkan ke gudang dan salinan dokumen penerimaan akan dikirimkan ke bagian pembelian, gudang, dan utang usaha. 2. Menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku disimpan di ruang penyimpanan atau gudang. Ketika bahan baku diperlukan untuk proses produksi, maka barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang setelah ada permintaan yang telah disetujui, ada perintah kerja, dan dokumen lain yang menyebutkan jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. 3. Memproses barang. Pemrosesan persediaan dalam siklus persediaan dan pergudangan di setiap perusahaan berbeda-beda dan bervariasi. Banyaknya barang jadi yang akan dibuat oleh perusahaan berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Dalam fungsi pemrosesan barang, terdapat 2 sistem biaya utama yang menunjukkan profitabilitas relatif produk bagi perencanaan dan pengendalian manajemen, serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. 2 sistem tersebut antara lain: 1. Sistem biaya pekerjaan atau job cost system. Artinya, biaya diakumulasikan oleh setiap pekerjaan ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja terjadi. 2. Sistem biaya proses atau process cost system. Artinya, biaya diakumulasikan berdasarkan proses dengan biaya per unit,
untuk setiap proses dibebankan ke produk yang melalui proses tersebut. 4. Menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, penyimpanan dilakukan di gudang untuk menunggu jadwal pengiriman. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi akan disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Nah, pengendalian barang ini seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penerimaan kas. 5. Mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, di mana pengiriman barang jadi kepada pelanggan harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. 6. File induk persediaan perpetual merupakan jenis catatan yang digunakan untuk persediaan. Catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Sedangkan dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Audit akuntansi biaya. Di dalam audit akuntansi biaya ini, sistem pengendalian akuntansi biaya milik perusahaan yang berbeda lebih bervariasi daripada banyak bidang audit lainnya, karena sangat beragamnya item persediaan dan tingkat kecanggihan yang diinginkan oleh manajemen. Pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian tersebut berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi, pengendalian tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori luas. 1. Pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Hampir semua perusahaan memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Pengujian akuntansi biaya. Auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi. Auditor dapat memeriksa area penyimpanan bahan baku untuk menentukan apakah persediaan sudah dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik sangat tidak memadai, sehingga persediaan akan sulit dihitung secara akurat, auditor harus memperluas observasi pengujian persediaan fisik untuk memastikan bahwa perhitungan yang memadai telah dilakukan. 2. Dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Ketika mengaudit transfer persediaan, pertama auditor harus memahami pengendalian internal klien untuk mencatat transfer sebelum dapat melaksanakan pengujian yang relevan. Setelah memahami pengendalian internal, auditor dapat dengan mudah melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi dengan memeriksa dokumen serta catatan. 3. File induk persediaan perpetual. Apabila file induk persediaan perpetual sudah akurat, auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Auditor menguji file induk persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah dalam persediaan file induk. 4. Catatan biaya per unit. Keakuratan data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketika menguji catatan biaya persediaan, pertama auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Pemahaman ini dapat menghabiskan banyak waktu karena arus biaya diintegrasikan dengan catatan akuntansi dalam 3 siklus lainnya, yaitu akuisisi pembayaran, penggajian dan personalia, serta penjualan dan penagihan. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang sama pentingnya seperti siklus lainnya dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Selain melaksanakan prosedur analitis yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya, auditor seringkali juga menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Sebagai contoh,
auditor mungkin perlu untuk mengetahui ukuran dan bobot produk persediaan, metode penyimpanannya, dan kapasitas fasilitas penyimpanan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat konsisten dengan tempat penyimpanan persediaan yang tersedia. Setelah melaksanakan pengujian yang tepat atas catatan akuntansi biaya dan prosedur analitis, auditor memiliki dasar untuk merancang serta melaksanakan pengujian atas rincian saldo persediaan akhir. Selanjutnya adalah observasi fisik persediaan. Karena persediaan sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda, maka memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi observasi fisik persediaan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun, mengamati proses perhitungan klien, mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya, dan melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Titik yang penting dalam standar auditing adalah perbedaan antara siapa yang mengamati perhitungan persediaan fisik dan siapa yang bertanggung jawab melakukan perhitungan. Klien adalah pihak yang bertanggung jawab menetapkan prosedur untuk persediaan fisik secara akurat dan serta mencatat perhitungan tersebut, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengamati prosedur klien, termasuk menguji perhitungan persediaan dan menarik kesimpulan mengenai kememadaian persediaan fisik. Contoh kasus audit siklus persediaan dan pergudangan. Mickey Mouse adalah pahlawan lokal di Youngstown, Ohio. Dia mengakuisisi sebuah apotek lokal dan dalam waktu 10 tahun telah menambahkan 299 apotek lagi untuk membentuk mata rantai retail diskon nasional Parmore. Perusahaan ini dipandang sebagai rising star oleh beberapa pakar retail dan dianggap sebagai Walmart yang baru. Bahkan, Sam Walton menyatakan bahwa satu-satunya yang dia takuti ketika melakukan ekspansi Walmart adalah Parmore. Parmore menjual berbagai produk rumah tangga dan obat resep dengan harga yang jauh lebih murah dari toko diskon lainnya. Monus menggambarkan strategi perusahaan sebagai power buying, di mana Parmore menumpuk produk ketika pemasok menjual dengan harga yang sangat murah dan mengalihkan penghematan tersebut ke pelanggan yang sangat memperhatikan biaya melalui diskon harga yang sangat tinggi. Sebenarnya, harga Farmore sudah sedemikian rendah, sehingga perusahaan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari biayanya, yang menyebabkan perusahaan kehilangan uang. Akan tetapi, Monus tetap berpendapat secara internal bahwa melalui power buying Farmore, perusahaan akan terus tumbuh sehingga dapat melakukan penjualan dan keluar dari masalah. Tidak ingin membiarkan masalah tersebut merusak keberhasilan Farmore, Monus dan timnya mulai terlibat dalam akuntansi yang kreatif, sehingga Farmore tidak pernah melaporkan kerugian tersebut dalam laporan keuangannya. Manajemen membuang kerugian tersebut ke dalam bucket account, hanya untuk merealokasikan jumlahnya ke ratusan toko perusahaan dalam bentuk kenaikan fiktif biaya persediaan. Timonus mengeluarkan faktur fiktif atas pembelian barang dagang, membuat ayat jurnal fiktif untuk meningkatkan persediaan dan menurunkan harga pokok penjualan, dan menghitung terlalu tinggi serta menghitung 2 kali item-item persediaan. Akan tetapi, auditor tidak pernah mengungkapkan kecurangan tersebut. Mereka hanya mengamati persediaan di 4 toko dari 300 toko dan memberitahu manajemen Farmore selama beberapa bulan di muka mengenai toko-toko mana yang akan dikunjungi. Para eksekutif Farmore melengkapi persediaan di keempat toko yang terpilih, tetapi mengalokasikan kenaikan persediaan fiktif ke 296 toko lainnya.
Kecurangan tersebut akhirnya terungkap ketika agen perjalanan menerima cek farmor yang ditandatangani oleh Monus yang membayar beban yang tidak berhubungan dengan farmor. Agen itu menunjukkan cek tersebut kepada atasannya yang ternyata adalah investor farmor, dan dia menghubungi David Shapiro selaku CEO farmor. Penyelidikan lebih lanjut terhadap pengeluaran yang tidak sah tersebut akhirnya menyebabkan ditemukannya kecurangan persediaan. Monus akhirnya dituntut dan dipenjara selama 5 tahun. CFO yang tidak menerima laba secara pribadi juga dihukum 33 bulan penjara. Biaya kelalaian audit menyebabkan kantor akuntan publik mengeluarkan biaya lebih dari 300 juta dolar dalam pengadilan sipil. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena berhubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Audit terhadap persediaan, terutama pengujian saldo persediaan akhir tahun, seringkali merupakan bagian yang paling kompleks dan paling menghabiskan waktu audit, seperti ditunjukkan oleh audit farmor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.